Hujan gerimis membasahi pelabuhan Tanjung Priok dini hari itu. Langit masih gelap, dan kabut tipis menggantung di antara kontainer-kontainer baja yang tersusun seperti labirin raksasa. Di tengah deru forklift dan suara rantai pengikat, seorang pria berkacamata hitam meski matahari belum terbit berdiri tegap di samping truk oranye mencolok. Dialah Damar Satriawan, 38 tahun, sopir truk senior yang telah melintasi ribuan kilometer jalanan Indonesia. Tapi hari ini, detak jantungnya terasa berbeda. Ia tidak sedang membawa batu bara, semen, atau cabai. Muatannya kini adalah 22 unit mobil mewah yang bahkan satu unitnya bisa membeli rumah elit di Jakarta Selatan. Mobil-mobil itu bukan sekadar mewah, mereka adalah model keluaran terbatas dari merek-merek seperti Lamborghini Revuelto, Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Spectre, dan bahkan 2 unit Bugatti Centodieci yang jumlahnya di dunia hanya 10 unit. Nilai total kargo itu mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah, dan Damar tahu, satu kesalahan saja bisa menghancurkan reputasinya seumur hidup. Damar, ini misi paling krusial, kata kepala logistik sambil menyerahkan dokumen pengiriman. Kita sengaja nggak pakai ekspedisi bersenjata biar nggak menarik perhatian. Kamu hanya dikawal sistem GPS dan sensor kejut di kontainer. Hati-hati, jangan sampai bocor rutenya. Yudi, kernet muda yang baru 2 bulan ikut Damar, menatap kagum deretan mobil yang masuk satu persatu ke kontainer khusus berpendingin dan bertekanan rendah. Bang, mobil-mobil ini, serem banget harganya. Bisa bikin satu kecamatan miskin kalau hilang satu aja. Damar hanya tersenyum tipis sambil menyalakan rokok kretek. Makanya jangan bercanda sepanjang jalan, yuk. Kita bukan lagi antar cabe. Ini nyawa taruhannya. Di dalam hatinya, Damar bisa merasakan ada tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Saat truk mulai bergerak keluar pelabuhan, deru mesin diesel seperti beradu dengan suara denting hujan di atap kabin. Dari kejauhan, sepasang mata mengintai dari dalam mobil hitam berlapis kaca film gelap. Seseorang sedang memegang kamera jarak jauh, memotret plat truk, nomor kontainer, dan bahkan wajah Damar. Target sudah bergerak, jalur Pantura, berangkat dari Priok pukul 4.12, suara itu berkata melalui radio kecil. Mereka bukan sekadar perampok biasa, mereka adalah bagian dari sindikat internasional pencuri mobil mewah yang telah lama mengincar pengiriman ini. Di res area Karawang, Damar sempat berhenti sebentar untuk memeriksa baut dan sistem kunci kontainer. Ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Bukan di ban, bukan di rem, tapi di perasaannya. Ia merasa diikuti, tapi saat melihat kaca spion, jalanan tampak sepi. Bang, kita ngebut aja yuk. Gue merinding dari tadi, ucap Yudi pelan. Damar mengangguk, menyalakan mesin, dan kembali melesat di antara truk-truk lain yang membawa muatan jauh lebih ringan tapi bernasib lebih tenang. Sementara itu, di sebuah tempat gelap di pinggiran Bekasi, Salam Maut, mantan tentara bayaran dengan reputasi brutal di Afrika Tengah, sedang memimpin rapat singkat. Mereka pilih sopir biasa, bukan konvoi militer. Ini artinya mereka meremehkan kemungkinan serangan. Kita serang di titik kosong, antara Batang dan Kendala. Jangan sampai muatan itu lolos. Semua anak buahnya mengenakan rompi anti peluru, bersenjata laras panjang, dan membawa drone pengintai. Mereka tidak hanya ingin mencuri, mereka ingin menghilangkan jejak. Tanpa Damar sadari, hidupnya sedang dihitung mundur. Truk oranye yang gagah dan menyolok ini menjadi sasaran empuk dalam permainan maut bernilai triliunan rupiah. Tapi Damar bukan sembarang sopir. Di balik sikap tenangnya, ia punya sejarah kelam yang jarang ia ceritakan, bahkan kepada Yudi. Ia pernah hampir tewas di daerah perbatasan Kalimantan karena perampok, dan sejak itu, ia selalu menyimpan sesuatu di balik dashboardnya, sebuah golok warisan ayahnya, mantan anggota TNI. Langit mulai memerah di ufuk timur saat truk memasuki jalur tol Cikopo Palimanan. Jalanan masih lengang, tapi di belakang, 3 mobil hitam mulai muncul satu persatu dari bayang-bayang. Dan malam itu, Indonesia belum tahu bahwa sebuah duel berdarah akan terjadi di tengah jalan raya. Duel antara seorang sopir biasa, dan kawanan yang tak mengenal belas kasihan. Mentari baru saja muncul ketika truk oranye itu melintasi tol Cikopo Palimanan. Warna kabinnya yang terang menyala mencolok di antara barisan kendaraan netral berwarna abu-abu dan putih. Kendaraan itu seperti magnet perhatian, baik dari pengemudi biasa yang sekadar takjub, maupun dari mata-mata penuh niat jahat yang diam-diam mengikuti dari kejauhan.
Yudi menggeliat kecil di kursi penumpang, menggigit roti sobek yang dibelinya di rest area tadi. "Bang, tadi mobil Pajero putih itu kayaknya ngikutin kita dari Karawang deh," gumamnya, setengah bercanda tapi dengan nada cemas. Damar tidak menjawab, tatapannya fokus pada spion kanan. Ia tahu Yudi tidak salah. Di kursi belakang Pajero itu, seorang pria berkepala pelontos tengah bicara dengan earphone tertancap. Target bergerak dengan kecepatan 80. Pengemudi sangat waspada, jangan lakukan kontak sampai instruksi selanjutnya. Pria itu adalah Roni, bekas anak buah Salam Maut yang terkenal kejam tapi dingin. Di balik kaca gelap, ia terus memantau pergerakan Damar dengan alat pengacak GPS mini yang akan segera diaktifkan. Satu persatu, mobil-mobil pengintai sudah mulai mengambil posisi, satu di belakang, satu di samping kiri, dan satu lagi dari arah berlawanan. Sementara itu, Damar berusaha menenangkan pikirannya dengan menyetel radio Om tua yang mengalun pelan. Lagu nostalgia dari Kus Plus terdengar lirih, tapi tidak mampu menutupi suara ketukan aneh dari belakang kontainer. Suara itu hanya terdengar sekali, seperti seng yang terhantam pelan. Damar langsung menengok ke arah Yudi. "Yu, dengar tadi?" Yudi mengangguk, lalu dengan cepat mengambil senter dari dashboard. Mereka berdua tahu, suara semacam itu tidak normal, apalagi muatannya seharusnya tidak bergerak karena sudah dikunci sistem hidrolik otomatis. Damar menepikan truk ke bahu jalan di sebuah titik sepi dekat hutan jati. Yudi turun lebih dulu, menyusuri sisi truk sambil menyorot bagian bawah kontainer. Tidak ada tanda kerusakan atau jejak alat, tapi Yudi mendapati sepotong magnet besar menempel di sisi rangka. Benda itu aneh, bukan bagian dari sistem pengaman truk. "Bang, ini apa ya? Jangan-jangan alat pelacak dari luar." Damar segera menyadari, mereka sedang diawasi secara aktif, bukan hanya dibuntuti. Situasi berubah dari mencurigakan menjadi darurat. Di dalam mobil hitam beberapa kilometer di belakang, Salam Maut mendapat laporan dari Roni. Target menyadari pelacakan. Mereka sudah melihat magnet. Salam tersenyum dingin. "Bagus. Itu tandanya mereka akan bertindak gegabah. Waktu kita lebih cepat dari jadwal. Siapkan mobil eksekusi di alas roban." Bagi Salam, permainan sudah dimulai. Dan seperti biasa, ia tidak pernah memberi kesempatan korban untuk menyelamatkan diri. Kembali ke truk, Damar memutuskan mempercepat perjalanan. Ia menekan gas dalam-dalam, memacu kendaraan raksasa itu menembus kecepatan 110 km per jam. "Kita nggak bisa nunggu sampai dikerubutin. Kita harus lewatin alas roban sebelum malam," katanya serius. Yudi meneguk air mineral dengan tangan gemetar. Ia tahu, jalanan menuju alas roban bukan cuma sempit dan menurun tajam, tapi juga terkenal angker dan sering jadi lokasi pembegalan. Dan disinilah semuanya bermula. Sebuah truk oranye penuh muatan mewah melaju di jalur maut. Dari belakang, 3 mobil hitam mulai bergerak dalam formasi. Kamera CCTV tol menangkap kejanggalan itu, tapi tak satu pun petugas menyadari bahwa sebuah aksi kriminal terbesar tahun ini sedang bersiap pecah di jalur distribusi negara. Damar mengencangkan sabuk pengamannya. Hatinya sudah tak tenang. Tapi ia tahu satu hal, bukan triliunan rupiah yang ingin ia lindungi, tapi harga dirinya sebagai sopir jalanan yang tak akan pernah lari dari ancaman. Langit mendung menaungi jalur tol menuju alas roban, menyatu dengan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Truk oranye itu melaju semakin cepat, suspensinya berguncang kasar menahan beban berat puluhan mobil supercar bernilai triliunan rupiah. Damar menggenggam kemudi dengan erat, jari-jarinya mulai basah oleh keringat dingin meski AC menyala penuh. "Yu, mata awas ya. Kalau ada yang aneh di spion, langsung bilang," gumamnya cepat. Yudi mengangguk gugup sambil menoleh ke belakang. Ketiga mobil hitam yang tadi membuntuti mereka, kini menghilang dari pandangan. Tapi justru itulah yang membuat dada Damar makin sesak. Keheningan itulah pertanda bahaya. Dan benar saja, saat mereka mulai memasuki jalur sepi yang membelah hutan jati, suara BRAAAK memecah udara. Sebuah mobil SUV hitam berkecepatan tinggi menghantam sisi kiri kontainer dengan keras, membuat truk oleng sejenak. Yudi berteriak panik, "Bang, kita diseruduk dari kiri." Dari spion, terlihat 2 mobil lain muncul dari semak-semak, satu dari arah belakang dan satu lagi menyalip dari kanan. Dalam hitungan detik, truk oranye itu terkepung rapat di tengah tol kosong yang seolah-olah telah disulap menjadi arena penyergapan pribadi. Damar menggertakkan gigi dan menghentak pedal gas.
Truk bergemuruh keras, mencoba menerobos kepungan, namun SUV di depannya langsung menghalangi jalur dan rem mendadak. Sontak Damar banting setir ke kanan, tapi sisi kontainer hampir terseret guardrail. "Mereka mau kita berhenti, Bang," Yudi menjerit, tapi Damar bukan sopir yang mudah ditaklukkan. Ia tahu, berhenti berarti tamat. Maka dengan keberanian nekat, ia menabrakkan bagian belakang kontainer ke mobil yang berada di sisi kiri. Benturan itu membuat SUV musuh terpental ke semak dan terbakar singkat sebelum meledak kecil. "Satu gugur," teriak Yudi histeris. Namun, situasi belum aman. Dari mobil SUV yang menghalangi di depan, dua pria bertopeng keluar sambil mengacungkan senapan laras panjang. Salah satu dari mereka langsung membidik kaca depan truk. Damar hanya punya 1 detik untuk bereaksi. Ia merunduk cepat sambil menarik Yudi ke bawah dashboard. Peluru menghantam kaca depan dan menyisakan retakan besar seperti jaring laba-laba. "Gila, mereka nembak beneran," desis Yudi sambil menahan napas. Damar, dengan tangan gemetar tapi wajah tetap dingin, menginjak gas sekuat tenaga. Truk itu mengaum seperti monster yang terluka. Mendadak dari sisi kanan, mobil pikap kecil muncul membawa alat semacam besi pencongkel hidrolik. Tangan-tangan penjahat mulai mencoba membuka kunci kontainer dari luar. Mereka tahu posisi kunci dan tahu cara membobolnya. "Bang, mereka nyoba buka kargo," Yudi berteriak sambil meraih pipa besi cadangan dari bawah jok. Tapi jaraknya terlalu jauh untuk dilawan. Damar tahu hanya ada satu pilihan, tabrak dan kabur. Ia membanting setir ke kanan, menghantam pikap hingga terseret ke bahu jalan dan menghantam pohon besar. Satu mobil lagi mencoba menyalip dari kiri, tapi Damar sudah membaca pola mereka. Dengan perhitungan detik, ia mengerem mendadak, membuat SUV itu menabrak bagian belakang kontainer yang kini penuh bara api dari percikan tabrakan sebelumnya. Ledakan kecil kembali terdengar. Jalanan tol kini dipenuhi puing-puing, asap, dan sisa tubuh penjahat yang malang. Tapi ini belum selesai. Dari radio internal mereka, suara salam maut menggelegar, "Gagalkan misi kita, kau akan kubunuh dengan tangan sendiri." "Roni," Damar berhasil keluar dari kepungan, namun kaca depan truk hancur sebagian, dan satu ban belakang mulai kehilangan tekanan. Yudi duduk terdiam, wajahnya pucat pasi. "Bang, mereka beneran mau bunuh kita ya?" Damar menoleh padanya, kali ini bukan sebagai atasan, tapi seperti seorang abang kepada adiknya. "Mereka bukan begal biasa, Yu. Ini orang-orang yang biasa bunuh demi uang. Tapi kita bukan kambing, kita ini macan jalanan." Truk oranye kembali melaju, dengan kobaran api kecil di sisi kontainer. Di belakang mereka, 3 mobil rusak terbakar, tapi musuh utama belum muncul. Dan malam masih panjang. Truk oranye itu melesat seperti kesetanan di jalur menurun alas roban yang terkenal curam dan licin. Ban belakang sebelah kiri mulai memuntahkan asap tipis, tanda tekanan udaranya kritis pasca baku tabrak barusan. Damar memicingkan mata, berusaha menjaga kendali meski setir mulai berat. Di sebelahnya, Yudi mulai menekuk tubuh, menahan nyeri di bahunya, terpental ketika truk menghantam mobil pikap sebelumnya. Tapi tak ada waktu untuk mengeluh. Dari kejauhan, suara mesin mobil bertenaga besar kembali terdengar, dan lampu high beam menyorot terang dari belakang. "Bang, mereka ngejar lagi," teriak Yudi, napasnya tersengal. 3 mobil sisa yang belum hancur kini kembali mengambil formasi. Roni, anak buah utama Salam Maut, memimpin dari depan menggunakan mobil sport SUV hitam. Ia sudah murka setelah 2 anak buahnya tewas terbakar. "Kita habisi dia di tikungan tajam." Buat seolah-olah kecelakaan, ucapnya dingin sambil menekan tombol di dashboard mobil. Dalam sekejap, paku-paku logam otomatis dilemparkan ke aspal, tepat di depan jalur truk. Damar hanya punya 2 detik untuk bereaksi. Matanya menajam. Ia banting setir ke sisi kiri, menerobos semak-semak kecil dan nyaris masuk ke jurang, tapi berhasil kembali ke aspal. Yudi menjerit saat ban depan menghantam batu besar, membuat truk sempat miring. "Gila, Bang, kita bisa nyungsep." Damar hanya mendesis, mending nyungsep daripada mati ditembak. Ia melihat sisi kanan di spion, salah satu mobil perampok sedang mencoba mendahului dari jalur bahu. Damar langsung paham maksudnya, mereka akan menyudutkan dan memaksa truk berhenti. Maka tanpa banyak pikir, ia injak gas dalam-dalam dan menghentakkan setir ke kanan, menabrakkan sisi kontainer ke SUV itu. Terdengar dentuman keras, mobil perampok tergilas dan mental keluar pembatas jalan.
Ledakan kecil kembali menghiasi malam yang pekat. Tapi tak lama setelah itu, Ronnie muncul dari belakang, kini menyusul dari sisi kiri. Ia tidak ingin menabrak, ia ingin menghabisi sopirnya langsung. Aku yang akan tembak dia sendiri, gumamnya sambil menarik pistol Glock dari saku dashboard. Saat mobilnya sejajar dengan kabin truk, Ronnie menurunkan kaca dan mengarahkan senjata ke arah Damar. Mati kau, namun, Damar sudah siap. Dengan secepat kilat, ia melempar kaleng minuman bekas ke arah kaca lawan, mengalihkan bidikan sesaat. Lalu dengan keberanian nekat, ia membanting setir ke kiri, memotong jalur SUV Ronnie hingga mobil itu menabrak pohon besar dan terbalik keras. Yudi menatap lewat spion. Dia nabrak pohon. Bang, dia nabrak. Tapi Damar tak bersorak. Ia tahu, musuh sesungguhnya belum muncul. Sambil mengatur napas, Damar menepi sebentar di area kosong tak jauh dari warung tua yang sudah lama tutup. Ia periksa kondisi ban dan menemukan bocor parah di 2 titik. Kalau lanjut, ban bisa pecah. Tapi kalau berhenti lama, mereka bakal datang lagi, katanya sambil berpikir keras. Yudi menyarankan ganti ban darurat. Tapi Damar tahu, mengganti ban di tengah malam dan hutan bisa berarti memberi waktu emas bagi musuh menyergap. Ia punya ide lain. Siapin kunci kontainer. Kita turunin 1 mobil mewah. Gue punya rencana. Dengan tergesa-gesa, mereka membuka kontainer dan menurunkan sebuah Ferrari SF90 Spider yang masih dibungkus pelindung. Mobil itu akan dijadikan umpan pengecoh, dikendarai Yudi ke arah berbeda, sementara Damar tetap mengemudi truk menuju titik aman berikutnya. Gue umpan, abang lanjut. Kalau gue nggak balik sampai subuh, anggap aja gue udah gugur. Damar menepuk bahu Yudi, tak bisa menyembunyikan raut haru. Dan saat suara Ferrari menderu menembus keheningan malam, truk oranye itu kembali melaju pelan, penuh luka, tapi belum tumbang. Jalan masih panjang, tapi Damar tahu, perang sesungguhnya baru dimulai. Ferrari SF90 yang dikendarai Yudi melesat ke arah berlawanan, memancing perhatian siapapun yang melihat. Mesin hibridnya meraung di jalanan sunyi, melintasi tikungan curam alas roban dengan kecepatan yang tak biasa bagi mobil sekelas itu. Dari kejauhan, 2 mobil tersisa dari kawanan perampok segera berbalik arah. Mereka tergiur oleh kilau emas umpan mahal itu. Salah satunya langsung melapor ke Salam Maut, 1 unit Ferrari terbuka. Mungkin kabur, kami kejar sekarang. Salam tersenyum sinis dari markas sementaranya, lalu menjawab pelan, biarkan bocah itu. Aku ingin kepala sopirnya. Damar kini sendirian kembali mengemudikan truk raksasa yang mulai batuk-batuk di jalanan tanjakan. Ban cadangan baru menggantikan 1 yang bocor, tapi sisa bannya sudah aus akibat dipaksa menanggung bobot dan kecepatan ekstrim. Udara pagi yang mulai dingin menyusup masuk lewat retakan kaca depan yang belum diganti. Damar sesekali melirik ke arah dashboard, bensin mulai menipis, sinyal GPS berkedip-kedip, dan komunikasi internal ke pusat distribusi tidak bisa terhubung. Ia tahu, truk ini mungkin tak akan kuat mencapai tujuan jika terus dihantam serangan. Namun, bukan hanya mesin yang kelelahan, jiwanya pun mulai tergerus. Di matanya terbayang wajah Yudi, yang dengan nekat mengendarai mobil miliaran rupiah hanya untuk menipu para pengejar. Ia tahu, kemungkinan Yudi selamat kecil, tapi ia tidak bisa membiarkan diri larut dalam rasa bersalah. Ia harus bertahan, untuk Yudi, untuk muatan, untuk harga diri. Kalau gue mati hari ini, minimal gue mati karena berjuang, bukan lari, gumamnya, menyalakan kembali rokok kretek yang tinggal separuh di saku kemejanya. Dari kejauhan, lampu-lampu kecil mulai terlihat, sebuah pos pemantau jalan kecil yang biasanya dijaga 1 atau 2 petugas dishub. Tapi saat Damar melambatkan truk dan mendekat, pos itu tampak sepi. Ia turun, berjalan pelan sambil menenteng linggis besi untuk berjaga-jaga. Saat membuka pintu pos, tubuhnya terhenti. 2 petugas dishub tergeletak tak bernyawa, mulut dibekap lakban, dan leher mereka penuh luka sayatan. Damar mundur beberapa langkah, menahan muntah. Ia sadar, musuh sudah lebih dekat dari yang ia perkirakan. Tiba-tiba suara mesin motor trail terdengar dari kejauhan. Damar berlari kembali ke truk, menyalakan mesin, dan memacu truk menjauh dari pos itu. Ia melihat 2 pengendara motor trail, berpakaian hitam penuh, tanpa plat nomor, muncul dari balik semak. Salah satu dari mereka membawa senjata laras pendek, dan mulai menembak ke arah truk. Peluru menghantam kontainer bagian belakang,
membuat suara dentang besi yang membuat jantung berdegup liar. Damar menggertakkan gigi. Mereka ngirim pembunuh bayaran. Alih-alih melarikan diri lurus, Damar membelokkan truk ke jalan kecil menurun yang hanya cukup dilewati satu kendaraan besar. Jalan itu tidak tercatat di GPS, dan bahkan sebagian tertutup daun dan batang pohon tumbang. Ia bertaruh nasib, jalan ini bisa jadi rute gelap atau malah menuju jurang. Tapi hanya itu pilihannya. Motor trail mengejar dari belakang, tapi terhambat semak dan bebatuan. Satu dari mereka kehilangan kendali dan terpelanting jatuh. Yang satu lagi tetap memburu. Di jalan kecil yang sunyi, di tengah medan sulit dan sisa nyawa yang menipis, Damar akhirnya memutuskan satu hal, ia tak akan hanya bertahan. Ia akan melawan. Ia membuka dashboard kecil di sisi kirinya. Di sana tergeletak sebuah benda tua, golok panjang bergagang hitam legam, warisan dari ayahnya yang dulu pejuang kemerdekaan di Kalimantan. Tangannya menggenggam gagang itu. Di matanya tak ada lagi rasa takut. Hanya tekad bulat, ia akan melindungi muatan ini sampai tetes darah terakhir. Jalan sempit yang dilalui Damar terasa seperti lorong kematian, diapit pohon-pohon tua dengan akar menjalar, sebagian sudah tumbang dan menghalangi sebagian aspal retak. Truk oranye itu merintih, suspensinya berguncang hebat tiap kali roda menghantam batu atau lubang. Tapi Damar terus melaju, menggenggam erat kemudi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya masih memegang golok warisan yang kini diletakkan di pangkuan. Matanya liar memindai setiap sudut, setiap gerakan di balik semak. Kalau ada yang muncul dari depan, gue yang duluan nusuk, gumamnya. Dari belakang, suara motor trail kembali terdengar, pengendara yang tadi selamat dari jatuh kini kembali memburu. Kali ini ia tak sendiri. Sebuah SUV hitam muncul dari arah berlawanan, entah bagaimana bisa masuk ke jalur alternatif ini. Posisi Damar terjepit, jalan terlalu sempit untuk bermanuver, dan truk terlalu besar untuk mundur cepat. Tanpa pikir panjang, Damar menginjak rem dan menarik tuas handbrake mendadak. Truk berhenti mendadak, menyebabkan motor trail nyaris menabrak. Saat pengendara terpental, Damar turun, mengayunkan golok ke arah penyerang. Golok itu menebas bahu penyerang, membuatnya meraung kesakitan sebelum ambruk ke tanah. Damar tidak berhenti. Ia merampas pistol dari pinggang pria itu dan menyelipkannya di balik celana. Wajahnya kini berubah total, bukan lagi sopir biasa, tapi pejuang jalanan yang dibentuk oleh kematian dan tekanan. Saat ia naik kembali ke truk, SUV dari depan mulai mendekat cepat. Dua orang bersenjata keluar dari jendela dan mulai melepaskan tembakan. Peluru menghantam sisi kabin truk, membuat Damar melompat ke arah pedal dan segera melajukan truk ke sisi kiri jalan yang berlumpur. Dengan keahlian mengemudi yang terasa selama bertahun-tahun di medan ekstrim, Damar menghantamkan sisi kanan truk ke arah SUV musuh. Mobil itu oleng, tergelincir ke parit kecil, dan tak bisa keluar. Tapi serangan belum berhenti. Dari balik pohon, dua orang lain muncul, penembak jitu. Mereka sudah memblokir jalan dengan batang pohon besar dan bersiap menembak ke arah kaca kabin. Damar tahu, ia hanya punya beberapa detik untuk selamat. Ia melompat keluar dari truk melalui pintu kiri, menelusup ke semak, dan membalas tembakan dengan pistol hasil rampasan. Aksi tembak-menembak pecah di tengah hutan. Damar berhasil menembak salah satu penembak jitu di bahu, membuat musuh lain panik dan mundur. Dengan cepat, ia berlari kembali ke truk, menyalakan mesin, dan menghancurkan blokade kayu dengan kekuatan penuh. Roda belakang sempat tergelincir, tapi ia berhasil lolos. Nafasnya ngos-ngosan, pelipisnya berdarah karena serpihan kaca. Tapi ia tetap menggertakkan gigi dan melaju lagi. Ia sadar betul, mereka tak lagi sekadar ingin rampok. Mereka ingin menghabisi dirinya. Di markas perampok, Salam Maut mengamati layar laptop yang menampilkan titik GPS terakhir dari truk. Dia masuk jalur alternatif. Berani juga sopir itu. Tapi itu cuma soal waktu. Dengan suara dingin, ia menyuruh satuan elitnya turun langsung ke lapangan. Kirim tim pemburu. Bawa anjing pelacak. Aku ingin dia hidup-hidup. Salah satu anak buahnya bertanya pelan, kenapa tidak kita ledakkan saja truknya, bos? Salam tersenyum pelan. Karena aku ingin lihat wajahnya saat mobil-mobil miliaran itu aku bakar satu persatu di depannya. Sementara itu, truk Damar mulai merangkak keluar dari jalur sempit dan menyatu kembali ke jalan desa yang lebih lebar. Sisa bahan bakar tinggal seperempat tangki. Peluru nyasar telah merobek bagian luar kontainer.
Tapi mobil-mobil mewah di dalamnya masih utuh, dan bagi Damar, itu cukup untuk membuatnya tetap hidup. Ia menatap langit yang mulai kemerahan, lalu menoleh ke arah spion. "Yudi, semoga lo masih hidup," bisiknya lirih. Ia kembali menancap gas, menuju malam yang tak berjanji akan bersahabat. Tapi satu hal pasti, ia belum menyerah. Langit mulai gelap saat truk oranye milik Damar memasuki kawasan hutan karet di perbatasan antara Jateng dan Jatim. Kabut tipis turun perlahan, menebal di antara batang-batang karet tinggi yang berjajar rapi seperti barisan prajurit hening. Jalanan tanah becek dan licin, tak lagi beraspal. Truk itu berderit berat, memaksa rodanya membelah tanah merah yang lengket seperti lumpur kuburan. Damar nyaris kehabisan bensin, nyaris kehabisan waktu, dan pelan-pelan juga nyaris kehabisan harapan. Tapi ia belum menyerah. Kalau mau mampus, mampus di tempat yang tepat, katanya dalam hati. Ia tak tahu bahwa Salam Maut telah mengatur semuanya. Kawasan hutan karet ini sudah dikuasai oleh anak buahnya sejak 2 hari lalu. Mereka menaruh sensor gerak, ranjau kecil, dan paku berkarat di beberapa jalur alternatif. Tak hanya itu, drone pemantau juga terbang rendah dari balik pepohonan, mengamati pergerakan truk dari udara. Target masuk ke zona mati, laporan salah satu eksekutor melalui radio. Salam Maut tertawa kecil, lalu menjawab, "Kirim sinyal palsu GPS agar dia merasa ada jalan keluar. Bikin dia masuk ke zona jebakan. Hari ini sopir itu harus hancur." Damar sempat melihat tanda jalan besar dari petunjuk arah buatan yang dipasang di pohon. Ia berharap itu mengarah ke jalan keluar menuju jalur Surabaya. Namun, begitu truk membelok, jalan makin menyempit, dahan-dahan mulai menghalangi kaca depan, dan bunyi klik-klik halus terdengar dari kolong kendaraan. Wajah Damar menegang. Ia tahu suara itu, sensor ranjau atau pelat logam mekanik. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, ledakan kecil terjadi di belakang kontainer, membuat truk terguncang hebat. Yudi, jika ada, pasti akan berteriak. Tapi kini hanya Damar sendiri yang menggertakkan gigi. Truk masih bisa jalan, tapi lebih lambat. Sisi belakang kontainer berlubang akibat serpihan logam. Untungnya, mobil-mobil mewah di dalamnya tidak terkena langsung. Namun, satu hal yang paling ditakutkan Damar benar-benar terjadi, rem belakang mulai blong. Ia segera menghentikan truk di bawah pohon karet besar dan keluar dengan sigap, memeriksa sistem hidraulik. Sementara itu, dari balik semak-semak, beberapa sosok berpakaian hitam perlahan mendekat sambil menodongkan senapan. Tanpa suara, 2 orang menyerbu dari belakang, mencoba menaiki tangga samping kontainer. Tapi Damar sudah mencium kehadiran mereka. Ia mencabut golok legam warisan ayahnya, berputar cepat, dan menghantam lutut salah satu penyerang hingga terdengar suara tulang patah. Penyerang itu ambruk meraung. Yang satu lagi sempat menodongkan pistol, tapi Damar melempar kunci Inggris besar ke wajahnya, membuat pria itu pingsan seketika. Damar kembali ke kabin, menyalakan truk yang mulai limbung, dan menghantam pohon karet untuk membuka jalur paksa. Truk oranye itu kembali melaju, menerobos batang-batang pohon yang roboh dan pagar kawat jebakan. Suara mesin meraung bagaikan monster terluka, berlumur tanah dan percikan darah. Tapi Damar tak peduli, ia hanya ingin keluar dari zona maut itu. Dari balik radio musuh, terdengar suara panik, "Bos, dia lolos dari jebakan. 2 orang kami tumbang." Salam Maut langsung berdiri, membanting rokoknya ke tanah. "Baik, kalau begitu, kita ubah permainan. Tak usah sembunyi lagi. Habisi dia, terang-terangan." Saat malam menjelang, dan hutan karet ditelan kegelapan, Damar berhenti di satu jalan terbuka, napasnya berat, tubuhnya bergetar kelelahan. Truknya ringsek, kontainernya bolong, tapi muatannya masih ada. Dan di balik semua itu, ia tahu, ini belum puncaknya. Ini baru pemanasan. Sebuah perang berdarah akan segera pecah di jalan raya. Lo pikir gue bakal nyerah? Gue bukan kurir e-commerce. Gue sopir tempur, bangsat, bisiknya dengan mata merah menyala. Udara malam di jalan provinsi menuju Ngawi terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah, menempel di permukaan jalanan asfalt yang basah oleh embun dan darah para pengejar yang sudah jatuh satu persatu. Truk oranye Damar kini melaju pelan dengan kondisi mengenaskan, kaca depan retak, bodi penyok, dan suara mesin seperti batuk berat. Tapi ia masih hidup, masih bertahan, dan di belakang, Salam Maut beserta 2 mobil eksekutor kini memimpin pengejaran.
Tak ada lagi strategi, tak ada lagi jebakan. Kini mereka ingin adu frontal. Damar menatap kaca spion, melihat siluet mobil hitam menyala lampu tinggi dari kejauhan. Ia tahu waktunya hampir habis. Bahan bakar tinggal sedikit, kontainernya sudah bocor. Tapi lebih dari itu, tubuhnya sudah mulai goyah. Darah masih mengalir dari pelipis, dan bahunya nyeri akibat benturan. Di dashboard, rokok kretek terakhir masih terselip. Ia menyalakannya, menarik napas panjang. Yudi, kalau lo masih hidup, kaburlah sejauh mungkin. Tapi gue nggak akan lari. Gue lawan sampai habis. Suara tembakan menggema di udara malam. Mobil eksekutor pertama menyalip dari kiri, melepaskan tembakan ke arah ban depan truk. Damar membanting setir, menyebabkan truk menyenggol pembatas jalan hingga percikan api menyala. Tapi ia tidak berhenti. Ia malah semakin cepat. Ia tahu tempat ini, jalur lurus sejauh 2 km tanpa gangguan. Jalur ideal untuk adu keberanian. Ia memutuskan, inilah tempatnya mengakhiri segalanya, baik menang, atau mati terhormat. Salam maut yang berada di mobil tengah memberi aba-aba, dekati dari dua sisi. Paksa dia berhenti, kalau perlu, tembak ban belakang. Tapi sebelum rencana dijalankan, Damar tiba-tiba menginjak rem mendadak di tengah jalan. Truk mengerem keras dan melintir sedikit, membuat mobil musuh di belakang panik dan membanting setir. Salah satu dari mereka kehilangan kendali, menabrak tiang listrik dan meledak seketika. Sisa satu mobil, yang langsung menyalip ke depan. Saat itulah Damar bersiap. Ia menginjak gas sekuat tenaga dan menabrak langsung bagian belakang mobil musuh dari tengah, menghantamnya dengan bobot penuh kontainer bermuatan mobil miliaran rupiah. Dentuman keras terdengar seperti gempa kecil. Mobil musuh terpental, terguling, dan jatuh ke parit penuh lumpur. Damar nyaris ikut terguling, tapi ia berhasil menstabilkan kendali. Nafasnya berat, matanya merah, tangannya gemetar, tapi ia sadar, salam maut masih belum muncul. Benar saja, sebuah SUV hitam mewah muncul dari balik tikungan, melaju pelan, dan berhenti sekitar 50 meter di depan truk. Seorang pria tinggi, botak, bertato di leher, keluar dengan senyum dingin. Salam maut, di tangannya tergantung senapan laras panjang, dan di pinggangnya pisau komando. Ia berjalan ke tengah jalan, menantang langsung Damar yang masih di balik kemudi. Sorot matanya seperti serigala lapar yang menemukan mangsa terakhirnya. Damar turun dari kabin dengan tubuh terlatih, menggenggam golok legam warisan ayahnya, menatap lurus ke arah Salam. Udara seperti membeku, tak ada suara lain, hanya dua laki-laki yang siap saling membunuh di atas jalan aspal yang gelap. Jangan kira cuma karena lo mantan tentara bayaran, lo bisa bikin gue nyerah, kata Damar. Salam tertawa dingin, lalu menodongkan senapan. Bukan soal nyerah, ini soal siapa yang paling siap kehilangan segalanya. Saat pelatuk mulai ditarik, Damar melemparkan golok sekuat tenaga ke arah wajah Salam, dan dalam hitungan sepersekian detik, peluru dilepaskan. Ledakan senapan menggema di malam sunyi. Tapi siapa yang tumbang? Asap masih mengepul. Jalanan aspal basah kini tak hanya basah oleh embun, tapi oleh darah yang menetes perlahan, tanpa suara. Asap mesiu masih menggantung di udara ketika tubuh Damar terhuyung, lututnya nyaris tak sanggup menopang beban. Peluru salam maut menembus lengan kirinya, menciptakan lubang berdarah yang terus mengucur deras. Tapi lemparan goloknya juga tak sia-sia, bila tajam itu menghantam bahu kanan Salam, membuat pria itu mundur beberapa langkah sambil mengumpat keras. Golok tertanam sebagian dalam dagingnya. Brengsek, kamu ternyata lebih keras dari yang kubayangkan, gumam Salam sambil mencabut senjatanya dengan wajah meringis. Damar terengah, lututnya bergetar, tapi langkahnya tetap maju perlahan. Di matanya tak ada rasa takut, hanya tekad yang menyala karena luka bukanlah hal baru bagi seorang sopir jalanan. Sambil menahan perih, ia mencabut besi panjang dari bawah truk, besi dongkrak yang kini ia genggam seperti tongkat perlawanan terakhir. Lo kira sopir kayak gue nggak punya nyali buat ngelawan orang sekejam lo? Suaranya parau tapi tegas. Bukan nyali yang gue ragukan, jawab Salam, tapi berapa menit lagi lo bisa berdiri sebelum mati kehabisan darah? Pertarungan berubah jadi brutal. Salam maju, menikam dengan pisau komandonya, tapi Damar menangkis dengan besi dongkrak. Bunyi logam beradu menggema keras di malam yang sunyi. Damar sempat menangkis dua serangan, lalu membalas dengan menghantam lutut lawannya. Salam terjatuh sejenak, tapi langsung bangkit.
Lo pikir lo satu-satunya yang pernah hidup di jalan? Katanya sambil tertawa keras. Tapi Damar tak menjawab. Ia langsung melompat, menghantamkan besi ke dada Salam hingga pria itu terguling. Namun Salam bukan musuh biasa. Dalam posisi jatuh, ia masih sempat mengangkat pistol cadangan dari balik sepatu dan menembak perut Damar dari jarak dekat. Damar memekik, jatuh terduduk. Dunia seolah berputar, tapi saat Salam hendak menembak untuk kedua kalinya, tiba-tiba suara raungan mesin mobil mewah terdengar dari kejauhan. Sebuah Ferrari SF90 merah, dikemudikan oleh Yudi, muncul dari balik tikungan, melesat lurus ke arah Salam maut. Salam tak sempat menghindar sepenuhnya. Mobil menghantamnya dari samping, membuat tubuhnya terpental ke semak. Yudi keluar dari mobil dengan napas terengah, bajunya kotor penuh lumpur dan darah kering. "Bang Damar!" teriaknya sambil berlari ke arah tubuh Damar yang kini tergeletak dengan luka tembak di perut dan lengan. Damar tersenyum tipis, masih bisa bicara meski bibirnya bergetar. "Gue pikir lo udah mati. Kalau bukan karena lo yang ngajarin jangan pernah tinggalin rekan di jalan, gue mungkin udah kabur," jawab Yudi sambil mengangkat tubuh Damar perlahan. Mereka berdua duduk bersandar di ban truk, di tengah jalan aspal yang hening dan basah oleh darah. Tubuh Salam maut masih tergeletak di kejauhan, entah hidup atau mati. Tapi untuk sekarang, perang itu berhenti. Damar menatap langit yang mulai terang perlahan. Cahaya fajar menyusup dari balik pepohonan, menyentuh kontainer yang lecet tapi masih berdiri utuh. Mobil-mobil mewah di dalamnya masih selamat. Begitu pula harga dirinya sebagai sopir. "Gue nggak pernah bawa senjata. Tapi hari ini, gue bawa tekad. Dan itu cukup buat bikin mereka nyungsep semua," bisiknya. Yudi tertawa kecil sambil menahan air mata. Mereka tahu, cerita belum selesai. Tapi hari ini, mereka menang. Cahaya matahari pagi menyinari jalanan provinsi yang semalam jadi medan pertempuran. Damar duduk bersandar di sisi truk, luka-lukanya dibalut seadanya dengan sobekan kaos. Di sebelahnya, Yudi berjaga sambil terus melirik ke kejauhan, menanti bantuan. Dan saat suara sirine terdengar dari arah Ngawi, mereka sempat merasa lega. Tapi rasa lega itu segera berubah jadi keraguan. Sebab yang datang bukan hanya ambulans dan polisi, melainkan juga wartawan, mobil dinas pejabat, dan pria-pria berjas hitam dengan mata elang. Petugas pertama turun dan langsung memasang garis polisi. Damar dan Yudi disuruh menjauh dari truk. Salah satu penyidik senior mendekat, wajahnya dingin seperti tak punya empati. "Kamu Damar?" "Iya, sopir dari PT Duta Mulia Logistik." Damar mengangguk, tapi alih-alih ditanyai apakah dia butuh perawatan, petugas itu langsung bertanya, "Kenapa kamu membunuh orang di jalanan umum?" "Ada 3 korban tewas tertembak." Damar melongo. Yudi bangkit marah, "Itu ngebelain diri, Pak. Mereka yang nyerang duluan." Seorang pria berkacamata, wartawan dari media nasional, mendekat sambil menodongkan mikrofon. "Pak Damar, betul Anda menabrak dan menewaskan 5 pengendara sipil di jalan negara. Kami dapat informasi bahwa Anda bertindak brutal." Damar menatap nanar. Ia baru sadar, narasi sedang dibelokkan. Musuh-musuh yang ia lawan semalam bukan hanya penjahat jalanan, tapi punya jaringan, bahkan kemungkinan backing, di balik layar. "Brengsek," desisnya lirih, nyaris tak terdengar. Tak lama, 2 orang dari PT Duta Mulia Logistik datang. Salah satunya, manajer operasional bernama Pak Gunardi, malah menatapnya tajam. "Kamu bikin kacau. 1 unit Ferrari rusak, 2 mobil dalam kontainer penyok, dan sekarang media nasional memberitakan kerusuhan. Perusahaan bisa digugat." Damar menahan amarahnya, dadanya sesak. "Pak, saya dihajar habis-habisan, saya hampir mati buat jaga muatan itu." Tapi Gunardi malah menimpali dingin, "Kita kirim kamu buat jaga barang, bukan jadi jagoan jalanan." Yudi akhirnya tak bisa diam. "Kalau bukan karena Bang Damar, itu truk udah dibakar. Kita udah mati, Pak." Tapi suaranya tenggelam di antara kilatan kamera dan suara wartawan. Salah satu polisi bicara pelan ke penyidik, "Bos, gimana kalau kita tahan aja sopirnya buat penyelidikan? Biar nggak banyak bacot." Damar mendengar itu. Ia menggertakkan gigi, berdiri terlatih, menatap seluruh kerumunan. "Kalau kalian pikir gue salah, silakan. Tapi coba kalian duduk di belakang kemudi semalam. Coba kalian lihat mata orang yang mau nembak kalian hidup-hidup hanya karena kalian bawa barang mahal." Suasana jadi hening sesaat, tapi media tetap merekam. Polisi tetap menulis.
Dan Damar tahu, ini bukan sekadar soal perampokan. Ini soal bagaimana kebenaran bisa dikaburkan, dan pahlawan bisa dijadikan kambing hitam. Truk oranye miliknya diseret ke kantor polisi sebagai barang bukti, dan Damar dibawa ke ambulans untuk perawatan ringan, meski diam-diam dia tahu, ia sedang dikawal menuju interogasi. Perang belum selesai, ia hanya berganti medan. Ruangan interogasi di Polres Ngawi dingin dan pengap. Lampu neon berpendar pucat di atas kepala Damar yang duduk lemah dengan perban di lengan dan perut. Di depannya, dua penyidik berpakaian preman memandangi Damar seperti buronan kelas kakap. Kita tahu kamu punya niat baik, tapi fakta di lapangan menunjukkan kamu membunuh 4 orang. 3 tertembak, 1 tertabrak mobil, kata salah satu penyidik sambil memutar-mutar pulpen. Damar hanya menatap lurus, tanpa ekspresi. Kalau kalian niatnya cari kambing hitam, langsung tembak aja saya. Yudi dipisahkan sejak tadi pagi. Belum ada kabar darinya. Damar khawatir, bukan cuma karena Yudi saksi kunci, tapi karena hanya Yudi yang tahu persis kejadian dari awal sampai akhir. Tapi yang lebih mengejutkan adalah saat penyidik membuka dokumen dari tablet mereka, lalu berkata, kami dapat kesaksian dari warga sekitar. Katanya, kamu yang mulai menyerang. Mereka lihat kamu menabrakkan truk ke kendaraan pribadi. Damar langsung menegakkan tubuh. Warga mana? Di hutan, di tengah malam. Jangan-jangan kalian yang suruh mereka ngomong begitu. Penyidik lain menyahut, tolong jaga sikap. Kami di sini mau bantu kamu. Tapi kalau kamu terus menolak bekerja sama, kami akan anggap kamu menyulitkan proses hukum. Damar mencengkeram kursi yang didudukinya. Ia sadar, ini bukan lagi soal hukum. Ini soal bagaimana sistem bisa dibengkokkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Mereka tak peduli nyawa yang sudah dia pertaruhkan, hanya peduli pada reputasi, uang, dan kuasa. Ia teringat wajah Salam Maut yang penuh darah, teringat drone di hutan, peralatan canggih, dan keterlibatan orang dalam. Siang harinya, Damar diminta menandatangani BAP. Ia membaca cepat, dan wajahnya memucat. Ini omong kosong. Di sini ditulis saya menghantam kendaraan karena emosi dan tidak mampu mengendalikan diri. Petugas hanya menjawab datar, kalau tidak tanda tangan, proses hukum akan lebih lama. Dan bisa-bisa perusahaan tempatmu kerja tuntut kamu juga. Damar merobek kertas itu di hadapan mereka. Gue gak takut miskin, tapi gue takut kalau anak-anak jalanan kayak gue dianggap cuma tumbal. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seorang wanita muda berpakaian formal masuk bersama seorang pria berkacamata tebal. Saya Ratna, pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Nasional. Dan ini Pak Andri dari Ombudsman. Kami mewakili Damar, katanya tegas. Penyidik langsung berdiri, gugup. Damar menatap keduanya dengan bingung. Kita dapat laporan dari rekan Anda, Yudi. Dan kami punya bukti video dari dashcam Ferrari yang Anda turunkan malam itu, lanjut Ratna sambil membuka laptop. Di layar terlihat jelas rekaman pengejaran brutal, tembakan, bahkan Salam Maut yang turun dengan senjata. Wajah penyidik memucat. Salah satunya mencoba menyangkal, rekaman itu bisa dimanipulasi, tapi Pak Andri menyela, kalau dimanipulasi, kami bisa minta forensik Mabes Polri yang periksa. Kalian siap diuji kebenarannya. Suasana ruang interogasi berubah kaku. Damar tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa tidak sendiri. Ternyata masih ada yang mau membela kebenaran, meski pelan dan penuh rintangan. Di luar ruangan, media mulai mengendus arah baru dari kasus ini. Yudi, meski lebam di wajahnya akibat diintimidasi oknum, tetap berdiri di hadapan wartawan dan menyatakan bahwa Damar menyelamatkan nyawa banyak orang dan mempertahankan triliunan rupiah aset negara. Kalau dia dipenjara, besok semua sopir bakal takut berjuang. Keadilan jangan cuma tajam ke bawah, katanya. Kata-kata itu menyebar cepat di media sosial. Dan Damar, kini bukan hanya sopir truk. Ia mulai jadi simbol perlawanan. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Ngawi seminggu setelah peristiwa berdarah itu. Damar duduk di bangku terdakwa, mengenakan kemeja putih pinjaman dari LBH. Wajahnya masih memar, perban masih melilit di perut dan lengan kirinya. Di luar ruang sidang, massa mulai berkumpul. Para sopir, komunitas jalanan, aktivis HAM, dan mahasiswa datang membawa poster bertuliskan, "Sopir bukan tumbal," dan "Damar bukan penjahat, tapi penjaga amanah." Tapi di dalam ruang sidang, semuanya terasa dingin. Jaksa penuntut berdiri dengan senyum penuh percaya diri, siap menanamkan narasi mereka.
Saudara Damar melakukan pembunuhan di tempat umum, bertindak brutal, dan membahayakan nyawa pengguna jalan lain, ujar jaksa dengan suara lantang. Ia sama sekali tidak menyinggung soal serangan bersenjata atau fakta bahwa korban adalah bagian dari sindikat perampokan. Di belakang, pengacara Ratna mencatat setiap kalimat sambil menggeleng pelan. Ia tahu, ini bukan hanya perkara hukum. Ini adalah perang opini dan kekuasaan. Pihak perusahaan bahkan mengutus saksi palsu, seorang staf logistik yang mengaku Damar pernah mengancam akan menabrak siapapun yang menghalangi jalan. Saat giliran pembelaan tiba, Ratna berdiri dengan tenang. Ia membuka dengan menayangkan potongan video dashcam dari Ferrari yang dikemudikan Yudi. Di layar, terlihat jelas bagaimana mobil Damar diserbu, dikejar, bahkan ditembaki. Ruangan jadi sunyi. Semua orang terpaku pada layar. Saudara Hakim, kami tidak bicara soal pahlawan. Kami bicara soal manusia yang mempertahankan diri dan tanggung jawabnya di tengah situasi yang mengancam nyawa. Jika Damar memilih kabur, mungkin kita semua sedang mengubur dia hari ini, ujar Ratna. Jaksa mencoba menyanggah. Video ini tidak bisa dipastikan keasliannya, tapi sebelum selesai, salah satu ahli forensik yang didatangkan LBH maju ke depan dan bersaksi bahwa rekaman itu 100% otentik dan tidak mengalami manipulasi. Ketika hakim bertanya kepada Damar apakah ia ingin bicara, pria itu berdiri pelan. Ia memandang seluruh ruangan, lalu bicara dengan suara serak namun tegas, "Saya bukan orang hebat. Saya cuma sopir. Tapi malam itu, saya pilih lawan karena saya tahu kalau saya diam, bukan cuma muatan yang hilang. Tapi harga diri saya juga ikut mati." Sorakan kecil terdengar dari bangku penonton. Hakim mengetuk palu memperingatkan agar tenang, tapi semua tahu, suara Damar sudah mulai menyentuh hati publik. Esoknya, media sosial meledak. Potongan video dan kutipan Damar jadi viral. Tagar Damar melawan dan tagar truk Orange berkisah jadi trending. Tapi justru karena itu, tekanan dari pihak-pihak yang merasa terancam makin besar. Seorang pejabat Kementerian Logistik dilaporkan menghubungi hakim melalui jalur belakang. Ada kekhawatiran, jika Damar bebas, bisa jadi presiden buruk bagi jalur distribusi yang dikawal diam-diam oleh pihak-pihak bayangan. Yudi dipanggil menjadi saksi kunci. Meski suaranya gemetar dan luka di wajahnya belum sembuh total, ia bersaksi dengan jelas dan penuh emosi. Bang Damar itu bukan cuma jagain mobil-mobil mahal. Dia jagain kami semua dari orang-orang kayak salam maut. Kalau dia dihukum, artinya negara kalah sama preman bersenjata. Tangisnya pecah. Hakim terdiam lama, bahkan jaksa pun tak mampu menyela kesaksian itu. Untuk sesaat, ruang sidang berubah menjadi medan batin, antara hati nurani dan tekanan politik. Dan ketika sidang diskors sementara, Ratna duduk di sebelah Damar, menggenggam tangannya pelan. "Bang, apapun yang terjadi nanti, lo udah menang di mata kami semua." Damar hanya menatap lurus ke depan. Dalam hati, ia tahu pertarungan belum selesai. Tapi setidaknya kini ia tidak sendiri. Jalanan pernah jadi neraka baginya, tapi kini, meja hijau pun harus dia taklukkan. Malam itu, Ratna duduk sendiri di ruang kecil lembaga bantuan hukum, menatap layar laptop yang menampilkan bukti-bukti baru. Tapi hatinya gelisah. Beberapa jam sebelumnya, ia menerima telepon gelap dari seseorang yang hanya berkata singkat, "Kalau kamu terus bela sopir itu, siap-siap kehilangan izin praktik." Nada ancaman itu dingin dan tenang. Ratna tahu, ia sedang bermain di wilayah yang penuh ranjau. Tapi rasa marah dalam dirinya lebih besar dari rasa takut. Kalau keadilan harus dibungkam pakai ancaman, maka bangsa ini udah cacat, gumamnya sambil menguatkan diri. Di sisi lain, Yudi yang baru kembali ke rumah kontrakannya menemukan pintu kamarnya rusak, barang-barang diobrak-abrik. Tak ada yang diambil, tapi semua terkesan sebagai peringatan. Ia menelpon Ratna dalam panik, suaranya bergetar. "Mbak, kayaknya gue diawasi. Ada 2 orang naik motor mondar-mandir depan rumah gue dari tadi." Ratna langsung mengirim tim relawan untuk menjemput Yudi dan memindahkannya ke tempat aman. "Kamu kunci cerita ini, Yud." Mereka tahu itu, katanya saat bertemu Yudi di lokasi persembunyian. Keesokan harinya, kantor LBH tempat Ratna bekerja dilempari batu oleh orang tak dikenal. Tidak ada korban jiwa, tapi kaca depan pecah dan tembok dicoret-coret, tutup mulut atau mampus. Media mulai memberitakan insiden itu sebagai bentuk tekanan terhadap lembaga hukum independen. Tapi Ratna tak mundur, ia malah maju ke forum publik,
menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti kuat bahwa Salam Maut adalah bagian dari jaringan preman bayaran yang dikendalikan pejabat logistik kelas atas. Tuduhan itu mengguncang. Tak lama, seorang oknum pejabat yang namanya disebut secara tidak langsung muncul di televisi nasional, menggelar konferensi pers. Dengan wajah tenang dan suara terukur, ia berkata, "Saya tidak mengenal siapapun bernama Salam Maut, dan saya tidak pernah terlibat dalam urusan distribusi ilegal. Jangan biarkan sopir yang punya masalah pribadi menodai reputasi logistik nasional." Damar yang menonton dari ruang tahanan hanya tersenyum miris. "Masalah pribadi, masalahnya, yang gue jaga itu mobil-mobil mereka," katanya lirih. Tekanan juga datang dari dalam pengadilan. Hakim ketua yang sebelumnya terlihat netral mendadak digantikan. Tak ada penjelasan resmi, hanya surat mutasi mendadak dari pusat. Pengganti hakim adalah sosok tua yang dikenal, hati-hati, dan cenderung taat pada garis birokrasi. Ratna mencium aroma permainan kotor. "Mereka mau bungkam kita secara prosedural," ujarnya ke Yudi. "Tapi kita masih punya satu jalan, bikin suara publik lebih besar dari suara kekuasaan." Ratna dan tim LBH kemudian mengatur konferensi pers besar-besaran. Mereka membeberkan rangkaian ancaman, sabotase, dan intimidasi. Video penggerebekan di rumah Yudi, lemparan batu ke kantor, hingga ancaman telepon direkam dan diputar ke hadapan para jurnalis. Malam itu, tagar-tagar keadilan untuk Damar menjadi trending nomor 1. Bahkan beberapa selebritas dan mantan tokoh militer mulai angkat suara, menyebut bahwa ada yang janggal dalam cara negara menangani kasus ini. Damar, yang tetap ditahan meski luka-lukanya belum sembuh total, duduk sendirian di sel tahanan. Tapi malam itu, ia menerima kiriman koran dan makanan dari seseorang yang tak disebutkan namanya. Di halaman depan koran tertulis, "Perlawanan dari sopir jalanan mengguncang sistem." Ia terdiam lama, tak ada senjata di tangannya, tak ada truk untuk ia kemudikan. Tapi kini, kata-kata dan keberanian mereka lah yang membelah jalan. "Kalau ini harus gue tempuh sampai akhir, biar," bisiknya. "Gue nggak akan mundur." Hari itu, langit mendung seolah ikut menahan napas bersama ratusan orang yang memenuhi halaman pengadilan negeri Ngawi. Sidang putusan Damar akan digelar pagi ini, dan semua pasang mata tertuju pada ruang sidang yang kini tak sekadar jadi tempat hukum ditegakkan, tetapi medan pertarungan terakhir antara kebenaran dan kekuasaan. Damar, dengan luka yang belum benar-benar sembuh, digiring masuk mengenakan baju tahanan, tapi sorot matanya tetap menyala. Di luar, massa sudah memenuhi jalanan. Spanduk dan poster bertuliskan, "Damar bukan penjahat," dan "Truk orange tak pernah mundur," berkibar di tengah guyuran hujan tipis. Di ruang sidang, suasana tegang. Ratna berdiri dengan map tebal di tangannya. Ia telah menyiapkan 2 saksi ahli, 1 saksi kejutan, dan surat pernyataan rahasia dari mantan anggota sindikat Salam Maut yang kini dalam perlindungan saksi. Tapi tiba-tiba, tepat sebelum sidang dimulai, seorang petugas keamanan mendekatinya dan berbisik, "Ada ancaman bom. Mobil Anda sudah diperiksa, ditemukan benda mencurigakan." Ratna terpaku. Yudi yang duduk di kursi pengunjung langsung berdiri panik. "Mereka mulai lagi, Mbak. Mereka mau hentikan semua ini dengan cara apapun." Ketegangan memuncak. Sidang sempat diskors. Polisi dikerahkan, area pengadilan disterilkan. Tapi Ratna tidak gentar. Ia berdiri di hadapan majelis hakim, lalu bicara tegas, "Ancaman tak akan menghentikan kebenaran. Bahkan jika gedung ini runtuh, fakta tetap berdiri." Sidang akhirnya dilanjutkan setelah mobil Ratna dinyatakan aman. Sidang kali ini bukan hanya jadi tontonan lokal, TV nasional, media streaming, dan ribuan orang menyaksikan langsung lewat siaran daring. Tak ada lagi ruang gelap untuk menutupi kebusukan. Saksi pertama adalah Yudi. Dengan suara sedikit bergetar, ia kembali mengulang semua yang ia lihat. Lalu saksi kejutan dipanggil, seorang pria dengan wajah penuh bekas luka, mantan anak buah Salam Maut, yang mengaku dulu pernah dikirim mengintai jalur logistik oleh seseorang dari kementerian. Kesaksiannya menggegerkan. Ia menyebut nama-nama yang selama ini hanya dibisikkan. Bahkan menyodorkan bukti komunikasi dan transfer uang digital yang menghubungkan mereka dengan kelompok perampok terorganisir. Jaksa tampak gelisah. Mereka mencoba mengalihkan, menyebut semua ini bisa rekayasa, tapi publik sudah terlanjur melihat terlalu banyak. Terakhir, Ratna membacakan pernyataan resmi dari PT Duta Mulia Logistik,
yang baru saja diambil alih komisaris baru, yang menyatakan bahwa Damar bertindak sesuai prosedur dan layak disebut pahlawan logistik. Pernyataan itu dibacakan langsung oleh komisaris baru melalui video, disaksikan seluruh pengunjung sidang. Saat hakim mengetuk palu, suasana seketika hening. Memutuskan terdakwa Damar bin Suroyo tidak bersalah. Membebaskannya dari seluruh dakwaan, mengakui bahwa tindakannya merupakan bentuk pembelaan diri sah menurut hukum. Air mata Damar mengalir pelan. Ratna menunduk penuh syukur. Yudi memeluknya sambil menangis. Di luar, sorak-sorai massa membuncah bagai petir meledak. Truk orange akhirnya bebas, dan namanya menjadi lambang keberanian di tengah ketidakadilan. Namun, kemenangan itu tak datang tanpa luka. 2 hari setelah sidang, kantor LBH diserang oleh orang tak dikenal. Yudi mengalami luka ringan, dan salah satu relawan cedera serius. Ini bukan akhir. Ratna tahu, sistem masih jauh dari bersih. Tapi kini, mereka tak sendiri. Damar akhirnya pulang ke kampungnya di pinggiran Kendala. Truknya hancur, tapi harga dirinya utuh. Dan dalam bisu malam, ia menatap langit dan berkata, kalau besok ada jalanan lain yang harus gue tempuh, gue siap. Karena sopir sejati bukan cuma bawa kendaraan, tapi bawa perjuangan. Kembali ke kampung halamannya di pinggiran Kendala, Damar disambut oleh udara segar dan aroma sawah yang menenangkan. Tapi hatinya masih berkecamuk. Kemenangan di pengadilan bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan baru yang jauh lebih berat. Wajahnya yang dulu penuh luka kini mulai sembuh, namun ia tahu banyak luka lain, luka sistem yang korup dan ketidakadilan yang masih mengintai sopir-sopir seperti dirinya di seluruh Nusantara. Di rumah kecil yang sederhana, Damar berkumpul dengan keluarganya. Ibu dan adiknya menatapnya dengan mata haru, sedangkan ayahnya yang sudah tua memegang erat tangannya. Nak, kamu sudah bawa nama baik keluarga dan sopir Indonesia. Tapi ingat, perjuanganmu belum selesai, kata ayahnya lirih. Damar mengangguk, menyadari bahwa panggilan hati tak hanya berhenti pada kemenangan pribadi, tapi harus dirasakan sebagai tanggung jawab sosial. Kabar tentang perjuangan Damar menyebar cepat, dan tak lama kemudian, berbagai komunitas sopir dari berbagai daerah menghubunginya, menawarkan dukungan dan berharap Damar mau menjadi wajah perjuangan mereka. Dalam rapat kecil di warung kopi, Damar berdiri di depan para sopir dengan truk-truk berat yang diparkir rapi di pinggir jalan. Kita bukan cuma pengemudi, ucapnya dengan suara berat tapi penuh semangat, kita adalah garda terdepan distribusi bangsa. Kalau kita diam, siapa yang akan jaga kita? Namun jalan itu tak mudah. Banyak tekanan datang dari perusahaan besar dan kelompok kepentingan yang ingin mempertahankan zona nyaman mereka. Damar kerap mendapat ancaman, tekanan ekonomi, bahkan pengucilan sosial dari sesama sopir yang takut ikut-ikutan berontak. Tapi semangatnya tak pernah padam. Ia mulai menggagas pendirian Serikat Sopir Nasional, wadah perjuangan yang mempersatukan para sopir truk dari Sabang sampai Merauke. Suatu malam, Damar duduk sendiri di depan truk oranye yang kini sudah diganti cat dan mesin baru. Ia menatap langit penuh bintang, teringat semua darah dan air mata yang telah ditumpahkan. Ini bukan hanya tentang aku atau truk ini, bisiknya. Ini tentang harga diri, martabat, dan hak kita semua. Dalam keheningan malam, suara mesinnya yang baru hidup pelan-pelan mengaum, seolah menguatkan tekad sang sopir. Di tengah perjalanan baru itu, Ratna dan Yudi tetap menjadi teman seperjuangan. Mereka bersama-sama menghadapi berbagai rintangan hukum dan sosial. Ratna yang kini aktif mengadvokasi hak sopir di parlemen kecil lokal, sementara Yudi menjadi koordinator lapangan yang memastikan suara sopir sampai ke meja kebijakan. Kolaborasi mereka adalah bukti bahwa perjuangan Damar telah menjadi gerakan yang lebih besar dan berakar. Namun yang terpenting, Damar mulai menyadari sesuatu. Kemenangan sejati bukan hanya ketika hukum berpihak, tapi saat hati masyarakat berubah. Saat sopir-sopir kecil merasa diberdayakan dan berani bersuara. Saat solidaritas menjadi kekuatan yang menolak untuk dibungkam. Dan saat itu datang, truk orange bukan lagi sekadar kendaraan, tapi simbol perlawanan rakyat kecil yang tak mau tunduk. Bab ini menutup dengan Damar memacu truknya melewati jalanan kampung, diterangi lampu-lampu desa dan senyuman warga yang menyambutnya. Dalam hatinya, ada keyakinan bulat, perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Gerakan sopir yang dipelopori Damar mulai mendapatkan perhatian luas. Namun, di balik sorak-sorai dukungan, bayangan besar sistem birokrasi yang penuh kepentingan menanti. Di ruang-ruang rapat pemerintah dan perusahaan besar,
pembicaraan berputar tentang bagaimana menekan gelombang perlawanan ini agar tak jadi contoh buruk bagi industri logistik. Kalau dibiarkan, ini bisa mengganggu stabilitas distribusi nasional, ujar seorang pejabat tinggi dengan nada dingin. Damar bersama Ratna dan Yudi menghadiri berbagai forum konsultasi publik. Tapi setiap kali mereka membuka suara, selalu ada penolakan halus, dari birokrat yang sok sibuk hingga pengusaha yang takut kehilangan keuntungan. Di satu kesempatan, Damar mendapat sindiran pedas dari seorang petinggi perusahaan, "Kamu cuma sopir, jangan sok tahu urusan besar. Jalanan bukan tempatmu berpolitik." Namun Damar menatap tajam, "Kalau bukan kami yang berjuang, siapa lagi?" Situasi makin panas ketika beberapa tokoh gerakan sopir mulai mengalami intimidasi serius. Truk mereka dirusak, surat izin mengemudi dicabut tanpa alasan jelas, dan ada yang bahkan diancam hukum atas tuduhan palsu. Damar tahu ini bukan kebetulan. Mereka mencoba membuat kami takut dan patah semangat, katanya dalam rapat tertutup dengan para aktivis. Tapi ketakutan itu hanya buat yang lemah. Kita harus lebih kuat. Ratna bekerja keras mempublikasikan semua pelanggaran dan intimidasi tersebut ke media sosial dan berbagai lembaga HAM. Respons publik mulai berubah. Suara dukungan mengalir deras dari rakyat biasa, mahasiswa, dan bahkan beberapa pejabat yang selama ini diam. "Ini bukan sekadar soal sopir," ujar Ratna di konferensi pers. "Ini soal keadilan sosial dan hak rakyat kecil yang selama ini terlupakan." Yudi menjadi ujung tombak di lapangan, mengorganisir aksi damai dan pertemuan sopir lintas daerah. Mereka mendesak pemerintah membuat regulasi baru yang melindungi sopir dan pengemudi dari eksploitasi dan kekerasan. Tapi tekanan balik datang kuat dari kelompok oligarki yang selama ini menikmati zona nyaman mereka. "Perjuangan ini bukan hanya tentang kita," kata Damar, "tapi tentang seluruh masyarakat yang butuh perubahan." Dalam satu momen yang penuh haru, Damar berdiri di depan ribuan sopir yang berkumpul di sebuah alun-alun kota, di bawah terik matahari. Ia mengangkat tangan dan berteriak lantang, "Kita bukan hanya pengemudi. Kita adalah tulang punggung bangsa. Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah kita." Sorak-sorai memenuhi udara. Semangat itu seperti api yang terus membara. Bab ini ditutup dengan Damar, Ratna, dan Yudi yang tengah duduk bersama merencanakan strategi berikutnya. Mereka sadar jalan masih panjang dan berliku. Namun, tekad dan solidaritas yang terbentuk adalah senjata terkuat mereka melawan kekuatan besar yang berusaha mengekang. Di balik segala ancaman, mereka percaya perubahan sejati harus dimulai dari bawah, dan tak ada yang bisa menghentikan roda perlawanan ini. Hari itu menjadi saksi dari pergolakan besar yang telah lama dinantikan. Ribuan sopir truk, aktivis, dan pendukung berkumpul di alun-alun kota, membawa spanduk dan yel-yel perjuangan. Damar berdiri di podium dengan mata menyala penuh semangat. Setelah bertahun-tahun melawan ketidakadilan, hari ini bukan hanya perayaan kemenangan, tetapi juga babak baru perjuangan yang lebih berat. Ia tahu, titik balik ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan nyata. Di tengah kerumunan, suara-suara protes yang selama ini diremehkan mulai didengar oleh para pejabat tinggi. Media nasional menyoroti aksi tersebut, mengangkat cerita Damar yang kini menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Tekanan dari publik memaksa pemerintah untuk mulai membuka dialog serius mengenai regulasi sopir dan keamanan distribusi barang. Namun, di balik layar, perlawanan dari kelompok oligarki semakin gigih, tak mau kehilangan kekuasaan dan keuntungan mereka. Ketegangan memuncak ketika kabar datang bahwa beberapa tokoh gerakan sopir akan dipanggil untuk bertemu pejabat kementerian. Damar dan timnya menyambut undangan tersebut dengan campuran harapan dan kewaspadaan. Dalam pertemuan yang diwarnai negosiasi sengit, Damar menyampaikan tuntutan tegas perlindungan hukum bagi sopir, pembatasan pungutan liar, dan pengawasan ketat terhadap jaringan preman bayaran yang selama ini mengacaukan distribusi. Pejabat kementerian, di bawah tekanan media dan publik, terpaksa menyetujui beberapa poin penting. Namun, janji saja tidak cukup bagi Damar. Ia menuntut komitmen nyata dan mekanisme transparansi yang ketat. Ia sadar, tanpa pengawasan masyarakat, perubahan bisa jadi hanya ilusi belaka. "Kami butuh tindakan, bukan kata-kata," tegasnya. Usai pertemuan, Damar dan Yudi menggelar konferensi pers. Mereka mengumumkan pembentukan Aliansi Sopir Nasional, sebuah wadah perjuangan resmi yang akan terus mengawal implementasi kebijakan dan melawan segala bentuk korupsi serta kekerasan.
Kabar ini menggema luas dan menginspirasi ribuan sopir di seluruh Indonesia untuk bergabung dan bersatu. Meski begitu, ancaman tak lantas hilang. Sejumlah oknum tak bertanggung jawab masih berupaya menggoyahkan gerakan ini dengan intimidasi dan provokasi. Tapi Damar telah berubah. Ia bukan lagi sopir biasa yang mengandalkan keberanian sendirian. Kini, ia bagian dari sebuah kekuatan kolektif yang tak mudah dipatahkan. Solidaritas menjadi tameng terkuat melawan segala upaya pembungkaman. Di penghujung bab, Damar duduk di depan truk oranye yang menjadi saksi perjalanan panjangnya. Matanya menatap jauh ke cakrawala, penuh harapan sekaligus kewaspadaan. "Ini baru awal, tapi aku yakin, kita bisa membawa perubahan," bisiknya pelan. Truk itu mengaum pelan, seolah menyambut tantangan baru yang menanti di depan. Beberapa bulan setelah aksi besar dan pembentukan aliansi Sopir Nasional, suasana di dunia logistik perlahan mulai berubah. Pungutan liar yang selama ini menghantui sopir mulai berkurang, dan program pengawasan resmi diterapkan di banyak jalur distribusi. Namun, perjuangan belum sepenuhnya usai. Di balik layar, beberapa pihak yang merasa dirugikan masih mencoba menghalang-halangi. Tapi gelombang perubahan sudah terlanjur menyebar, tak bisa dibendung lagi. Damar, yang dulu hanya seorang sopir biasa, kini menjadi sosok yang dihormati dan didengar. Ia rutin diundang dalam seminar, diskusi publik, bahkan menjadi narasumber di media nasional. Namun, di balik sorotan, ia tetap rendah hati, selalu mengingat asalnya. "Ini bukan tentang saya," katanya, "tapi tentang semua sopir yang setiap hari berjuang keras tanpa suara." Truk oranye legendaris kini menjadi simbol perjuangan dan harapan. Ratna dan Yudi tetap setia mendampingi Damar, terus mengadvokasi hak-hak sopir dan menindaklanjuti kebijakan yang sudah dijanjikan. Mereka menjadi tim kecil yang solid, menghadapi berbagai tantangan yang terus bermunculan. Ketiganya sadar, meski sudah banyak pencapaian, jalan ke depan masih panjang dan penuh rintangan. Tapi mereka percaya, kekuatan solidaritas dan kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Di sebuah acara perayaan ulang tahun Aliansi Sopir Nasional, ribuan sopir dari seluruh penjuru negeri berkumpul. Suasana penuh kehangatan dan kebanggaan. Damar berdiri di panggung, memandang kerumunan yang mengangkat tangan dan menyanyikan lagu perjuangan bersama. Di momen itu, ia merasa seluruh luka dan perjuangan yang ia jalani selama ini terbayar sudah. Sebuah perjalanan yang mengubah bukan hanya dirinya, tapi juga kehidupan banyak orang. Di sela acara, Damar menyempatkan diri menyentuh badan truk oranye yang sudah mulai pudar catnya. Ia mengusap pelan, mengenang setiap detik perjuangan yang terpatri di sana. Truk itu bukan lagi sekadar kendaraan, tapi lambang keberanian yang lahir dari hati seorang sopir yang menolak tunduk pada ketidakadilan. "Kita mungkin kecil," katanya, "tapi jika bersatu, kita bisa mengguncang dunia." Malam tiba, lampu-lampu kota berkelap-kelip, menandakan kehidupan terus berjalan. Damar berdiri di tepi jalan, memandang ke cakrawala dengan tatapan penuh harapan. Ia tahu perjuangan belum berakhir, tapi kini ada generasi baru sopir yang siap melanjutkan jejaknya. Sebuah warisan keberanian yang akan terus hidup dan menginspirasi. Cerita tentang truk oranye dan sopir pemberani itu kini bukan hanya dongeng jalanan. Ia telah menjadi inspirasi nasional, mengingatkan bahwa setiap orang, dari latar belakang manapun, memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Dalam gelap, masih ada cahaya yang tak akan pernah padam. Dan di balik kemudi truk oranye itu, cahaya itu bersinar terang.